Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Akad nikah. Tanpa bisa dicegah, Aliora mendorong sedikit pagar itu dan masuk berdiri di sebelah beberapa bodyguard yang masih diam terpaku. Bingung harus bersikap bagaimana pada Aliora. Karena Joe merahasiakan keberadaan rumah ini pada Aliora karena satu alasan. Tapi di samping itu, Joe juga pernah membuat pernyataan yang wajib dipatuhi setiap orang yang bekerja dengannya, yaitu tidak ada yang boleh melarang Aliora atas apapun yang Joe punya. Itulah yang membuat bodyguard itu menjadi bimbang antara harus melarang Aliora yang masih memakai seragam sekolah itu yang jelas sekali bahwa tadi dia mengikuti Joe. Aliora masih terpaku, tak percaya Om Joe punya rumah semewah dan estetik sekali, bahkan Aliora tak pernah tahu hal ini. Tapi Aliora tersadar saat ingin niat utamanya datang ke sini. Dari kejauhan, Aliora menatap Joe yang turun dari mobilnya yang berhenti tepat di depan teras rumah mewah ini. Lalu puluhan pelayan berbaris menyambutnya. The real king, kagum Aliora yang melihat pemandangan itu. Tapi seketika tubuhnya bergetar hebat melihat Joe disambut oleh seorang wanita cantik yang barusan keluar dari dalam rumah. Jadi, Aliora seketika goyah melihat pemandangan itu. Bahkan untuk berucap saja lidahnya sudah keluh. Joe keluar dari mobilnya lalu menyerahkan tas laptop yang dibawanya pada Jenny, sang asisten yang mengurus seluruh aspek di rumahnya. Bagaimana Jen? Apakah masalah semalam bisa diatasi? Tanya Joe yang masih berdiri di teras melonggarkan dasinya. Sudah tuan, hanya saja konsleting kemarin bukan hal yang murni, tapi memang berupa serangan langsung yang tak terprediksi, jawab Jenny menjelaskan secara detail pada Joe. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Apakah bagian keamanan selengah itu? Juga Joe meratap Jenny dengan perasaan sedikit kesal. Tapi akhirnya Joe diam karena sadar bukan Jenny yang salah, karena tugasnya hanya mengatur operasi rumah ini agar tetap stabil. Maafkan aku Jenny, moodku sedang tidak baik, ucap Joe secara spontan pada wanita yang sudah menunduk di depannya itu. Tidak apa-apa tuan, jawab Jenny. Dan Aliora, teriak bodyguard Joe mengejar Aliora yang kembali berlari keluar pagar. Bahkan puluhan bodyguard itu berlari mengejar Aliora, yang berlari ke arah jalan yang cukup ramai. Walaupun ini adalah kompleks perumahan, tapi ramai jalanannya sudah seperti jalan pusat kota, karena aktivitas orang-orang yang tinggal di sana. Teriak Aliora, tak tahu lagi mau lari kemana saat hampir tertabrak mobil yang melaju kencang. Pikiran Aliora benar-benar kacau sampai dadanya sesak. Aliora terus berlari, tak peduli seberapa banyak orang yang mengejarnya. Intinya sekarang Aliora tak ingin melihat Joe saking sakitnya perasaannya. Joe yang mendengar nama Aliora langsung berlari keluar gerbang, mengingat banyaknya bahaya yang mengintai Aliora. Dan sudah pasti Aliora sudah sangat marah dengan pikiran yang sudah kemana-mana. Aliora, dengarkan Om, teriak Joe memegang tangan Aliora yang baru bisa didapatkannya. Setelah para bodyguard mengepung Aliora agar tak berlari lagi. Enggak, Ara benci Om, pembohong, teriak Aliora begitu kecewa. Dengan suara serak yang menjelaskan secara langsung betapa hancur hatinya sekarang mengetahui kenyataan. Ara salah paham sayang, dengarkan Om dulu, ucap Joe pada gadis kecil yang terus menangis dengan nafasnya yang sesak. Membuat Joe khawatir dan Joe benar melihat Aliora begitu hancur di depan matanya sekarang. Ara, benci, Hicks, Ara gak mau ketemu Om lagi, Hicks.
Aliora merasa begitu sakit sampai dia tak bisa lagi mengendalikan pikiran dan emosinya yang sudah campur aduk, tak menyangka bahwa Om Jo sudah menikah. Hei, enggak sayang, enggak. Dengerin Om dulu, lembut Jo benar khawatir melihat kondisi Aliora yang tiba-tiba terlihat begitu sesak. Detik berikutnya mata Aliora sudah tertutup dan tubuhnya langsung ambruk yang dengan cepat Jo tangkap. Astaga sayang, cemas Jo langsung mengangkat Aliora dan menggendongnya masuk ke dalam rumah. Sayang, maafin Om, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Risau dan cemas Jo memegang tangan Aliora yang sudah selesai diperiksa dokter, tapi tangannya terasa begitu dingin. Jo tak menyangka kesalahpahaman Aliora dalam berpikir akan berdampak seperti ini pada kondisi fisik gadis kecil itu, sampai dia pingsan tak sanggup memikirkan semuanya. Setelah beberapa saat kemudian Aliora membuka matanya, tapi Jo bisa merasakan getaran tangan Aliora yang masih dipegangnya. Astaga Ara, kenapa bisa pingsan sayang? Cemas Mommy dan Daddy. Aliora datang ke kamar Jo dengan perasaan cemas, duduk di sisi kiri ranjang Jo. Aliora yang sudah sadar itu menarik tangannya yang dipegang Jo dengan cepat, walaupun Aliora merasa tubuhnya lemah sekali sekarang karena sempat drop. Mom, Dad, bawa Ara pulang. Pinta Aliora berbaring menghadap orang tuanya dengan kondisi yang lemah, bahkan Aliora sudah pucat, tapi sepertinya dia benar tak ingin menatap Jo. Saat ini yang Aliora rasakan tak lagi ingin marah atau memukul Jo seperti biasa untuk melampiaskan sakit hatinya. Sekarang Aliora hanya ingin diam dan menjauh dari Jo, bahkan rasanya sakit sekali. Permisi, ucap Jenny mengetuk pintu kamar untuk mengantarkan tas dan ponsel Aliora yang diangguki Jo. Daddy, ayo kita pulang. Suara bergetar Aliora saat wanita itu berjalan masuk ke dalam kamar. Bahkan Aliora menggapai pada dedinya saking tak inginnya melihat wajah wanita yang menghampiri Jo yang duduk di samping dia berbaring. Daddy membantu Aliora yang lemah itu untuk duduk, tapi Aliora tidak mau, dia hanya berkata ingin pulang. Dan akhirnya saat mominya memeluk, Aliora menangis dalam pelukan ibunya sampai terseduh-seduh. Terlihat sekali betapa hancurnya Aliora sekarang, sampai untuk bergerak pun dia tak sanggup lagi selain menangis. Jo diam menahan dirinya yang sebenarnya sangat ingin menjelaskan, tapi Jo juga sadar kalau itu hanya akan memperburuk kondisi Aliora yang saat ini sama sekali tak bisa diajak bicara. Apa yang terjadi? Pertanyaan Daddy secara spontan mengelus punggung putrinya sembari menatap Jo yang duduk dengan wajah penuh kecemasan itu.
Dedi, Aliora sah, baru juga Joe bicara ponsel milik Mommy Aliora sudah mendarat di pipi Joe karena Aliora tanpa terduga melemparnya tepat di wajah Joe. Ara benci dia Dedi, Ara mau pulang. Tangis Aliora yang sudah tak sanggup lagi memikirkan semuanya. Aliora, dia adalah sekretarisku bukan istriku. Tegas Joe mengambil langkah besar. Benar tak ingin membiarkan kesalahpahaman ini menghancurkan hubungan mereka yang akan menuju jenjang serius. Enggak, teriak Aliora begitu keras dalam kondisinya yang sudah lemah mengacak rambutnya merasa tak bisa menerima kenyataan bahwa Joe selama ini telah membohonginya. Ara sayang, itu benar Dedi dan Mommy pun tahu hal itu. Jelas Dedi memegang wajah putrinya yang terlihat begitu hancur itu mencoba menjelaskan semuanya. Semua orang tahu pikiran Aliora yang berlebihan yang membuat kondisinya sedrop ini. Untuk itulah mereka semua ingin menjelaskan agar Aliora tak berpikir terlalu jauh. Kalian bohong sama Ara. Kalau enggak kenapa Ara enggak pernah tahu tentang semuanya, tentang rumah ini apapun itu, Hicks. Hancur Aliora yang bahkan dari suasana rumah ini saja sudah tahu kalau rumah ini sudah ditempati sejak lama. Menikahlah malam ini Joe, agar kau bisa menjelaskan semua padanya. Keputusan Dedi yang benar tak bisa melihat putrinya sehancur itu hanya karena berpikir Joe telah menikah. Bukan tanpa alasan Dedi memutuskan hal itu, karena dia benar takut dan cemas melihat keadaan putrinya sekarang yang terlihat sangat hancur sampai drop. Enggak, Dedi, bantah Aliora tidak mau menjadi istri kedua Joe bahkan sekarang menolak keras pernikahan yang sedari dulu sangat dia impikan. Joe meminta bodyguardnya untuk menyiapkan segala keperluan dalam acara sederhana itu dengan segera saat kedua orang tuanya pun sudah datang. Tapi pernikahan Joe dan Aliora meskipun hanya sederhana untuk sekarang, tapi pernikahan itu resmi yaitu diakui di mata hukum dan negara. Enggak, Aliora adalah orang yang paling menentang pernikahan itu. Bahkan dia terus meminta agar Dedinya merubah keputusan. Tapi Dedinya seolah tak bergeming termasuk semua orang yang ada di sana. Aliora kembali drop saat lagi dan lagi pikiran tak bisa lagi mengontrol emosi dan perasaan hancur dalam dirinya. Hanya saja kali ini Aliora masih sadar hanya kondisinya yang semakin lemah. Joe meminta dokter untuk memasangkan infus dan memberikan perawatan terbaik untuk Aliora agar dia bisa kembali fit. Tapi akhirnya dokter itu harus membius Aliora agar tenang dan tidak terus melawan walaupun hanya bius untuk separuh tubuhnya. Separuh tubuh Aliora memang serasa tak berfungsi bahkan digerakkan pun tak berasa, tapi pikiran Aliora masih sadar sepenuhnya.
Bahkan sekarang dengan air mata yang berjatuhan Aliora mendengar Joe dan Dedi mengucapkan akad pernikahan. Dengan beberapa saksi di sofa yang tak jauh dari tempat Aliora berbaring ditemani Momi dan Ibu. Aliora setuju atau tidak, tapi saat Dedi dan Joe melakukan akad nikah, maka secara otomatis Aliora akan tetap menjadi istri Joe. Bersambung.